Oke, salam jumpa pemirsa yang luar biasa, masyarakat Indonesia. Anda sekalian yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng, yang bahagia bersama dengan kekasihnya, dengan pacarnya, dengan suaminya, dengan istrinya, dengan anak-anaknya. Anda luar biasa. Dalam Roh Kudus. Dalam Roh Kudus. Langsung saja Bang Luga. Ada pertanyaan begini, pertanyaan kritis. Orang Kristen berdoa, dan orang Kristen meyakini bahwa yang datang dalam doanya adalah Yesus. Iya. Padahal kalau mau mengkritisi, bisa saja yang datang itu iblis atau menyamar jadi malaikat. menyamar jadi malaikat. Nah, bisa aja kan? Tetapi orang Kristen meyakini bahwa Itu Tuhan Yesus. itu Tuhan yang datang. Iya. Nah, menurut Bang Luga bagaimana orang-orang yang mengkritik seperti ini? Bang Luga silahkan kasih pandangan kita. Iya, jadi begini ya. Saya punya tim doa namanya Rali, Robert, dan beberapa teman yang lain. Yang kalau saya berdoa dengan mereka, itu sering malaikat datang. Ya, Khususnya Rali yang paling sering ya. Tapi Rali sekarang udah saya jarang ketemu dia. Mungkin kalau saya ketemu dia saya akan ajak juga sharing di section kita ini. ya, Jadi saya berapa kali Rali pun mengatakan gini sama saya, juga kenapa ya kalau gua doa sama orang nggak ada yang datang, tapi kalau gua doa sama lo selalu malaikat datang. Jadi waktu itu kami pernah berdoa di Lemak, Menara Doa lantai 22, jaringan doa nasional. ya, Saat itu saya berdoa dengan Rali. Tiba-tiba Rali melihat Tuhan Yesus datang pakai jubah emas dengan wajah yang bersinar. Memang yang melihat Rali, gitu kan. Waduh, gue melihat Tuhan Yesus datang pakai jubah emas. Tapi saya sedang merasakan suatu aura yang membuat saya itu lemas, dan saya udah mau jatuh gitu. ya, Lemas, saya udah mau jatuh. Dan Rali pun sudah nangis, saya pun sudah berdoa sudah nangis gitu. ya, Pada waktu Tuhan Yesus datang ataupun malaikat-malaikatnya datang. Gitu. Jadi kan pertanyaan begini, kalau orang Muslim mengatakan, itu bukan Yesus, itu adalah setan yang bisa menyamar menjadi malaikat. Gitu. Setan yang menyamar jadi malaikat. Apakah benar seperti itu? Jadi begini, saya kasih tahu rahasianya bagaimana kita cara membedakan. Saudara-saudara, kalau setan ada di dalam satu ruangan seperti ini, misalnya ada setan, ya. itu auranya mengerikan.
walaupun kita nggak lihat. Walaupun kita nggak lihat. Iya. Ini di alam roh ya, di alam roh. Misalnya setannya berdiri di pojok, tapi kan nggak kelihatan. Iya. Tapi kita yang duduk di sini tahu. Tahu. Dari kenapa kita bisa tahu? Satu begini, kita kan gelisah. Iya. Kenapa saya mengatakan, kenapa saya tahu bahwa setan ada? Saya ini pernah menempati suatu rumah di Bojong. Itu rumah itu sudah lama tidak ditempatin. Ya. Dan saya tinggal di rumah itu, saya baru nempatin lah kan. 1 minggu itu tiap malam tiba-tiba saya bangun. Takut. Bukan hanya takut, suasananya nggak enak gitu loh. Mau tidur saya nggak bisa, gelisah gitu loh. Saya paksain tidur nggak bisa. Bahkan pernah suatu saat saya tidur dengan teman saya Robert, kami dibentak. Dibentak. Wah, tiba-tiba kayak bangun. Wah, Beb, tadi lo dengar gak? Iya. Wah, kacau deh. Jadi gini saudara, setan itu kan tidak bisa dilihat ya secara kasat mata. Tapi ada beberapa kali bisa melihat setan. Jadi kalau ada setan itu pasti kita gelisah. Ya. Gelisah, gentar, ketakutan. Saya sudah pernah ngontrak di dekat kuburan. Ya. Dan tetangga-tetangga udah bilang, aduh Pak, kenapa kalian ngontrak di situ? Di situ mah nggak ada yang pernah tahan. Pernah ada suami istri ngontrak di situ, suaminya tidur di tetangga, istrinya tidur di sana karena nggak tahan nempatin tempat itu. Pas di belakang kontrakan kami ada kuburan pas. Lah kami kan namanya orang susah, yang penting tempat ada, bodo amat lah mau di belakang kuburan apa kagak ya kan. Syukur masih bisa tidur ya kan, daripada tidur di jalanan kan. Iya. Zaman dulu berapa tuh, tahun-tahun 2000 tuh masih kami masih ngamen gitu kan. Iya. Jadi pada waktu teman-teman kami kan ngontrak 7 orang. Ya. Kebetulan teman-teman saya ini yang 6 orang ini belum pulang. Udah malam. Tinggal Saya pulang sendiri. Sendirian. Ada pulang kan. Jam 9 sampai jam 10 belum Ya. pulang. Oke. Pada kemana sih kan gitu kan. Benar loh kan. Itu benar-benar. Demitnya datang semua. Saya nggak lihat tapi saya bilang ini kok pekat banget. Pekat tau nggak, artinya itu rame tuh yang datang tuh. Gitu ya. Saya nggak lihat memang, tapi kok makin kegentaran, kok makin menjadi nih. Saya berdoa juga kan. Dalam nama Yesus, saya bilang kan, usir semua setan ini. Tapi kok kayaknya makin serem ini kan, makin pekat. Itu kan 2 lantai, bayangin. Saking saya takutnya saya lompat dari lantai 2 ke bawah, saya lompat. Saking saya takutnya. Lompat. Iya, saking saya takutnya. Nggak lewat tangga. Ada tangga ini, tangga kayu kan. Saya lompat, saking saya takutnya. Gue bilang gawat nih. Padahal saya udah mencoba melawan ke dalam. Memang ada apa? Melihat apa? Kok bisa sampai lompat? Itu perasaan ketakutannya itu terlalu pekat gitu. Gue bilang gawat nih kan. Emang pas di belakang kuburan gitu kan. Wah gawat nih gue bilang kan. Setelah saya udah ngompas, saya keluar, baru teman-teman saya datang yang namanya datang kan. Gue pada ketawa-ketawa kan. Gue bilang nih kacau nih orang nih. Akhirnya kami, kebetulan teman-teman saya 6 itu semua memang penginjil kan, semua pendoa. Kita dikontrakin oleh salah satu gereja untuk kita nempatin itu kan. Iya. Nah pas kami lagi doa pagi-pagi, bener belum? Bener teman saya si Robert ngelihat men, dia melihat wewe gombel. Wewe gombel. Wewe gombel itu kan yang payudaranya sampai segini kan? Oh. Itu kami doa. Itu nini cowok kali, nini cowok. Ya nggak tahu lah, pokoknya apa Kalau yang payudara sampai itu mitosnya orang Jawa sih. Kalau yang payudaranya sampai ngelambir ke bawah itu nini cowok, bukan wewe gombel, bukan. Oh gitu ya? Kalau wewe gombel kan berlubang sininya, punggungnya berlubang katanya. Bukannya sundel bolong itu bukan? Oh iya, sundel bolong sama wewe gombel kan sama. Oh gitu ya? Nah gitu. Jadi yang Robert yang melihat. Jadi pas kami lagi doa, gudubrak gitu kan. Wah, Yesus. Robert ngelihat, kalau Robert ini emang suka ngeliat kan. Gue ngeliat di pojok, gede banget apanya kata gitu kan. Nah, jadi gini. Itu kesaksian saya kalau setan ada. Saya tahu benar seperti apa tuh setan. Sampai saya ngelompat dari lantai 2 ke lantai 1. Saya ngelompat.
Ya. Dan itu kejadian yang sama di Bojong juga begitu. Nah, jadi pada waktu saya di Bojong jam 12 malam bangun, wah ini nggak benar nih. Apa yang terjadi? Dan saya ambil gitar, tolong. Oke. Ini ilustrasi pakai gitar. Ya, jadi waktu saya apa ya? Saya di Bojong itu, bet, ini gue udah bilang nggak jelas nih, setannya udah makin parah nih. Memang kami nggak ngeliat, tapi auranya itu serem banget gitu loh. Ya. Dan akhirnya kami nyanyi begini. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Pada waktu rasa kepekatan yang mengerikan itu datang, dan bersamaan dengan pekatnya aura setan datang, kami menyanyikan pujian ini. Nah, pada saat pujian ini dinyanyikan, ada seperti awan turun. Kan jadi beda suasananya. Tadi suasana seram, puji-pujian dinaikkan, roh Tuhan turun, kemuliaan Tuhan turun. Tiba-tiba rasanya jadi enak. Loh, tadi kan kayaknya serem banget. Seperti kisah Saul ya. Saul yang Daud harus mengiringi lagu supaya Iya. orang setan tidak menghinggapi Iya, dia. betul banget. Kan ada itu kan ya. Iya, Jadi Daud mengecapi. Saul dilingkupi dengan kuasa roh jahat dan dia merasa tidak Iya. sejahtera. Iya, Untuk menenangkan pikirannya, disuruhlah Daud untuk memainkan kecapi. iya, Seperti itu. iya. Bapak Ibu coba dengar tadi, pada saat setiap lagu itu ada rohnya kan? Ada yang sedih, ada yang penuh kemuliaan. Nah, di lagu tadi itu ada urapan, ada kemuliaan Tuhan. Ya. Nah, pada saat kami nyanyikan, tiba-tiba kami ngorok sampai pagi. Damai sejahtera. Enak banget gitu loh. Dan mulai besoknya saya masuk, saya tidur, saya sendiri di rumah itu di Bojong loh. Yang terkenalnya katanya di situ. Oh, teman saya ngeliat si Robin ngeliat ada api terbang bola api. Oh gitu. Di situ terbang api dan orang-orang tetangga juga bilang, "Oh Pak, di situ serem Pak. Bapak pas di pojok lagi," katanya kan. Bapak ngobrol. Nah, setelah kami memuji Tuhan, kok rasanya tiap hari sih kok jadi biasa aja. Ah, jadi begini saudara, pada waktu ada penampakan Tuhan Yesus datang dengan para malaikatnya, dari mana kita tahu bahwa itu setan apa enggak? Damai sejahtera. Suasananya adalah suasana puji-pujian tadi. Ya. Damai Iya kan? sejahteranya. Kami memuji pertanyaannya begini, pada waktu dinyanyikan lagu ini, kira-kira yang datang setan apa Tuhan? pasti Roh Kudus Tuhan. Itu jadi pada waktu Tuhan Yesus datang, malaikat datang, kami udah nangis, kami udah lemes, dan perasaan kami bukan kegentaran atau bukan kegelisahan, tapi rasanya seperti lagu itu, karena lagu itu diurapi, diilhami, itu mengandung kuasa Tuhan. Kan liriknya beda dengan lagu-lagu yang sedih-sedih. Ini kan lagunya penuh dengan kuasa. Judulnya aja kami memuji kebesaran
penampakan Tuhan Yesus menampakkan diri dengan jubah emas, dengan wajahnya seperti sinar matahari dan para malaikatnya datang. Kami nyanyi lagu ini, dan suasana lagu ini kan sukacita. Iya. Beda dengan kalau suasana film horor. Jeng 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 jeng. Kan beda suasananya. Iya. Jadi sangat simpel. Saya ini pemain musik. Iya. Saya juga pencipta lagu-lagu rohani, walaupun belum terkenal, sedikit-sedikit saya bisa mencipta. Jadi saya sangat mengerti musik, dan saya tahu kalau musik ini ada kuasa apa yang mengilhami lagu itu. Jadi melalui puji-pujian itu, suasananya seperti apa? Suasana setan mengerikan, tapi suasana Tuhan penuh dengan keagungan. Nah, inilah yang saya rasakan pada waktu Tuhan Yesus datang menampakkan diri kepada Rali, Iya. kepada saya juga. Itu suasananya kami dalam posisi pujian dan penyembahan. Iya. Jadi pertanyaannya, kalau suasana sebab kau besar, di situ tidak mungkin setan datang. Iya. Kurang kerjaan setan kalau pas kita Ya. lagi menyembah Tuhan, setan datang gitu. Saudara, ada sebuah pertanyaan yang umum orang tanyakan bahwa itu orang Kristen kok nyanyinya joget-joget, berdoanya joget-joget dan nyanyi-nyanyi. Padahal Yesus mengajarkan apa itu? Bersujud gitu kan. Ya. Sebenarnya ini kekristenan sebenarnya terilhami juga dari perjanjian lama, Mazmur Daud ya. Ya. Ada banyak permainan kecapi, alat-alat musik yang berdentang dan berdenting gitu kan, yang dimainkan untuk memuliakan Tuhan gitu kan. Ya. Daud saja sampai telanjang, dia jingkrak-jingkrak, lompat-lompat seperti orang gila gitu kan, Ya. untuk memuliakan Tuhan. Jadi untuk menjawab itu mudah sekali. Orang Kristen jingkrak-jingkrak, nyanyi-nyanyi, joget-joget sebenarnya di perjanjian lama juga sudah ada. Seperti itu, mudah Ya, sekali. pertanyaannya kan begini. Jingkrak-jingkrak, lompat-lompat kayak orang di diskotik. Ya kan, Iya. kalau di diskotik kan musiknya begini. Dus, 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 dus. Wah, biasalah house music kan. Nah, sekarang lagu gereja seperti apa? Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Jangan lihat sorak-soraknya, jangan lihat jingkrak-jingkraknya, tapi apa kata-kata yang keluar pada waktu dia bersorak-sorai. Sorak-soraklah haleluya, soraklah Haleluya, haleluya. Sekarang saya tanya, pada waktu kita mengatakan sorak haleluya, cocoknya kita nangis-nangis apa melompat-lompat? Ya, ya harus bersorak. Ya iya, melompat-lompat, namanya Tuhan dahsyat. Iya kan? Tuhan dahsyat, ya kita harus bersorak-sorai. Begitu. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab kau layak Semua segala bangsa dan seluruh Indonesia 150 juta rakyat Indonesia, mari kita kau puji Tuhan. bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Pertanyaan saya, apa yang salah dengan lagu ini? Ada yang salah nggak? Nggak ada yang salah. Senang kan, Iya. enak kan? Kita Jadi bersorak. mau joget-joget, lagunya enak bersorak-sorai, kecuali lagunya bunuhlah aku terus bersorak-sorai, nggak nyambung. Aduh, pertanyaannya kadang-kadang lucu ya kan. Bersorak-sorai betul, joget-joget betul, tapi lihat lagunya dulu.
Kalau berjoget-joget mengatakan, marilah kita berjoget-joget karena kita sudah menang lotre, ya nggak nyambung. Iya. Marilah kita berjoget-joget karena kita kemarin sudah membobol bank atau merampok apa, itu nggak nyambung. Tapi kalau marilah kita berjoget-joget memuji nama Tuhan, kenapa enggak? Iya. Ya kan? Nah, sekarang Oke. mulai hari ini, teman-teman Muslim, melompat-lompatlah di hadapan Allah. Jangan Iya. tegang di hadapan Tuhan tuh, jangan tegang. Iya. Lompat sekali-sekali. Gini lompat. Iya kan, asik kan? Oke, luar biasa sekali, saudara. Nggak ada habisnya kalau ngomongin Tuhan. Luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Oke, Bang Luga. Yes. Seperti inilah saudara keseruan kita ngomongin Tuhan. Tapi ya kalau ngomongin Tuhan jangan cuma ngomongin Tuhan. Sekali waktu kita ngomong sama Tuhan gitu. Banyak berdoa. Kita banyak berdoa. Kalau kata Pak Yakub bilang begini, banyak berdoa, banyak berkat, sedikit berdoa, sedikit berkat, tidak ada berdoa, Tidak ada tidak ada berkat. berkat. Jadi kalau teman-teman lagi nggak ada berkat, berarti Anda sedang tidak berdoa. Itu simpel. Kuncinya simpel banget. Oke saudara, kita akan lanjut lagi ke segmen-segmen selanjutnya Segmen panas. dengan video-video yang keren, yang sekeren orangnya. Oke, Bang Luga, kita ucapkan goodbye untuk saudara-saudara kita. Kita akan lanjut lagi ke video selanjutnya. God bless. Shalom.